Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Love Affair in the Afternoon episode ke-8. Di episode lalu, setelah Ji-eun dan So-ah mengalami kegalauan dalam hubungan gelapnya masing-masing, akhirnya hubungan mereka pun kembali mengalami peningkatan. So-ah dan Do Ha-yeon yang mulai saling percaya dan gak bisa lepas satu sama lain. Sedangkan Ji-eun dan Jung-woo mulai mencoba untuk mengenal lebih dekat dengan mengakhiri kencannya malam itu di sebuah kamar hotel. Apa ya yang akan terjadi? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya! Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Malam itu, Jung-woo dan Ji-eun yang lagi hot-hotnya mendadak diganggu oleh suara telepon masing-masing. Jung-woo mendapat pesan dari Min-young, sedangkan Ji-eun mendapat telepon dari Chang-guk yang tumben, peduli, dan menanyakan keberadaan Ji-eun. Sepertinya Chang-guk mulai merasakan sesuatu ya. Dan gegara suara telepon dari pasangan masing-masing itu, serta masih ada keraguan dalam hati, prosesi pengenalan lebih dekat pun akhirnya dibatalkan. Mereka berdua pun memutuskan untuk pulang saja. Sementara itu, Lee Yong-jae yang mulai curiga dengan gerak-gerik So-ah akhirnya menginterogasi istrinya yang tumben pulang malam juga. So-ah pun mengatakan jika ia habis pulang nonton pertunjukan balet. Lee Yong-jae pun lantas menyindir-nyindir soal Do Ha-yeon yang dianggap sebagai pria miskin. Tapi anehnya, banyak banget wanita yang mendekatinya. Jelas saja, sindiran-sindiran Lee Yong-jae ini bikin So-ah jadi deg-degan. Ini Lee Yong-jae apa sudah tahu kalau ia habis selingkuh dengan Do Ha-yeon? Sesampainya di rumah, Ji-eun pun dikejutkan oleh Chang-guk yang rupanya ketiduran di sofa demi menunggu Ji-eun pulang. Ji-eun pun auto deg-degan juga karena kepergok pulang larut malam. Namun anehnya, kali ini Chang-guk malah bersikap lembut dan meminta maaf pada Ji-eun kalau belakangan ia bersikap acuh. Chang-guk pun berniat untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama Ji-eun dan mulai bersikap lebih baik lagi. Ya, telat nih Pak Chang-guk. Bu Ji-eun nyaris aja nginep bareng sama Pak Jung-woo. Keesokan harinya, supermarket dikejutkan oleh adegan jambak-jambakan antara dua orang wanita. Ya, rupanya salah satu wanita itu kepergok jadi pelakor. Adegan itu bikin Ji-eun jadi merinding disko, mengingat ia pun sedang menjalani peran yang sama. Pulang kerja, Ji-eun pun ngopi bareng dengan Min-young, dan Min-young pun curhat kalau ia merasa suaminya kini tengah berselingkuh, tapi nggak tahu dengan siapa. Ingat kalau Ji-eun pun sedang menjalin hubungan dengan seorang pria. Sebagai teman, Min-young pun berpesan untuk berhubungan dengan pria lajang, duda, atau yang sudah ditinggal mati istrinya saja. Intinya, jangan sampai Ji-eun menyakiti hati wanita lain. Mendengar pesan begitu, jelas saja Ji-eun pun jadi panas dingin. Keesokan harinya, Jung-woo pun mengajak Ji-eun untuk nonton bareng. Ji-eun yang lagi banyak pikiran karena cemas sama hubungan gelapnya ini jadi kurang bersemangat menuruti ajakan Jung-woo. Apalagi di dalam teater, isinya kalau nggak best friend, ya muda-mudi yang lagi pacaran. Namun, genggaman tangan Jung-woo sedikit menenangkan hati Ji-eun. Sikap So-ah yang belakangan sering pulang telat dengan alasan pergi bersama Ji-eun membuat Lee Yong-jae curiga dan akhirnya menemui Chang-guk. Lee Yong-jae pun bertanya apakah Chang-guk tahu kalau So-ah dan Ji-eun saat ini sedang pergi bersama. Chang-guk yang over percaya pada Ji-eun cuman menjawab iya-iya aja. Sebelum mereka berpisah, Chang-guk pun memberi 4 tiket undangan untuk menghadiri festival kembang api di kota pada Lee Yong-jae. Pulang dari menemui Chang-guk, Lee Yong-jae pun mendatangi tempat Kim Bit-na yang rupanya adalah mantan teman kampusnya. Pantes aja mereka berteman dekat ya. Lee Yong-jae meminta pendapat Kim Bit-na tentang lukisan Do Ha-yeon di buku yang akan diterbitkannya. Kim Bit-na pun lantas mengatakan jika ia akan mengirimkan Do Ha-yeon ke Eropa. Sebelum berpisah, Kim Bit-na pun menunjukkan lukisan lain milik Do Ha-yeon pada Lee Yong-jae. Namun betapa terkejutnya Lee Yong-jae mendapati lukisan
lukisan wanita yang mengenakan sebuah anting, yang mana anting itu mirip dengan anting yang ia berikan pada Soa. Di rumah, Leong Jae pun langsung memeriksa kamar Soa yang penuh dengan perhiasan dan bikin para wanita jadi iri dengki. Leong Jae pun menemukan kalau anting pemberiannya hanya ada sebelah aja. Sekembalinya Soa, Yong Jae pun mengajak Soa untuk menghadiri festival kembang api di kota. Namun Soa menolak dengan alasan ia akan menghadiri reuni sekolah. Yong Jae yang sudah tahu kalau Soa tengah berbohong pun mencoba untuk bersabar dan menerima alasan Soa itu. Namun di balik wajah sabarnya itu, Yong Jae pun keluar dan langsung memasang alat penyadap di mobilnya Soa. Sementara itu di rumah, Ji-eun pun kembali senyum-senyum sendiri mengingat pertemuannya hari ini dengan Jungwoo. Merasa kalau belakangan Ji-eun sudah rada nggak peduli lagi dengan kondisi rumah, Jungkook pun mulai merasa heran. Raganya di sini, tapi pikirannya seperti sedang kemana-mana. Merasa diri memang sedang melakukan kesalahan, Ji-eun pun meminta maaf dan buru-buru menghindari Jungkook. Ya, mau gimana lagi, Ji-eun sudah merasa kadung bahagia bersama Jungwoo, hingga di pikirannya pun hanya ada pria itu. Di rumahnya, Jungwoo dan Min Yong pun berselisih paham dan membuat Min Yong memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya sementara waktu. Jelas saja, Jungwoo yang sendirian pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali mengajak Ji-eun jalan-jalan. Berdua, mereka pun menikmati kebersamaan persis seperti kencan anak muda. Sementara itu, Soa dan Do Ha-yeon pun punya agenda kencan sendiri dengan pergi ke pantai. Namun, tanpa Soa sadari, Lee Yong Jae yang sudah memasang penyadap langsung pergi menyusul setelah sebelumnya menitipkan Ahrem dan Ah-jin pada Changguk dan Goyeon Ah yang kembali ada di situ untuk mendampingi Changguk. Dan benar saja, Yong Jae pun menemukan mobil Soa terparkir di pantai. Ia pun lantas mencari Soa dan ia pun sekilas melihat istrinya dan Do Ha-yeon melintas di hadapannya. Setelah mengejar ke sana kemari, Yong Jae pun akhirnya menemukan Soa dan Do Ha-yeon tengah berjalan di tepi pantai dan berhasil mengambil foto keduanya. Ekspresi sedih dan terkejut nampak di wajah Lee Yong Jae tatkala melihat wajah Soa yang gembira saat tengah bersama Do Ha-yeon. Ya, sepanjang hari itu Lee Yong Jae kesana kemari membuntuti Soa dan Do Ha-yeon hingga tanpa ia sadari pesta kembang api telah dimulai. Pandangannya pun beralih pada sebuah camper van yang mana di dalamnya ada sepasang kekasih. Yong Jae pun mengintip dan membayangkan jika sepasang kekasih di dalam itu adalah istrinya yang tengah menghabiskan waktu bersama Do Ha-yeon. Dengan tekad kuat, Yong Jae pun membuka pintu camper van itu untuk menggerebek istrinya. Di tempat lain, Changguk dan Goyeon Ah pun jadinya menikmati pesta kembang api bersama. Gak beda jauh dengan pasangan Changguk, Jungwoo dan Ji-eun akhirnya bisa menikmati pesta kembang api di taman bermain. Dan setelah malam lalu mengalami kegagalan, kali ini Jungwoo pun dengan sungguh-sungguh meminta agar Ji-eun mau tinggal bersamanya malam ini. Paham ya maksudnya? Ya, malam itu Jungwoo dan Ji-eun pun akhirnya sah menjadi pengkhianat bagi pasangannya masing-masing. Jungwoo mengkhianati Min Yong dan Ji-eun mengkhianati Changguk. Dan Love Affair in the Afternoon episode ke-8 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Akhirnya Ji-eun dan Jungwoo pun benar-benar melangkah ke tahap yang lebih serius ya. Setelah malam ini, apa ya yang akan mereka lakukan jika sampai hubungan mereka ini terbongkar? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode selanjutnya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!